sertifikat RSPO dan juga ada teman-teman petani swadaya yang sedang menuju ke sertifikasi RSPO. Dari pemerintah, ada dari Medan, terus kemudian dari Kalimantan juga saya melihat beberapa data pemerintah dan juga ada beberapa media yang sudah juga masuk mendaftar ke dalam acara kita pada hari ini. Hari ini akan dipandu oleh Pak Guntur dari RSPO. Mudah-mudahan kita akan lebih banyak berinteraksi sebetulnya dengan teman-teman pembicara. Dan Bapak-Bapak jangan ragu untuk bertanya karena kita menyediakan translator atau penterjemah khusus bagi pembicara yang memang tidak dapat berbahasa Indonesia. Jadi dan pada hari ini juga teman-teman yang bisa berbahasa Inggris jangan bertanya dalam bahasa Inggris, bertanya dengan bahasa Indonesia karena sudah ada translator yang disediakan untuk membantu Pak Jonathan dan Pak Ruben. Mungkin itu saja untuk memperlancar acara dan mempercepat. Saya persilakan kepada Pak Guntur untuk menjadi host acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan nanti teman-teman jadi pembicara mungkin bisa dimatikan videonya ya agar tidak mengganggu koneksi teman-teman di desa dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Uki. Semoga bisa mendengar saya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi perkenalkan bagi yang belum kenal ya, nama saya Guntur Prabowo. Saya hari-harinya bekerja untuk RSPO kaitannya dengan program petani sawit di Indonesia. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu alur acaranya. Kita akan mulai dengan presentasi dari 3 narasumber, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan oleh translator kami, yaitu Ibu Enggar. Ibu Enggar, bisa mendengar dengan jelas? Halo? Ya, Irma here. I can hear you. Ya, bisa. Baik. Nanti selama acara, jadi Bapak-Bapak diharapkan memang bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk menyingkat waktu. Jadi saya akan mulai dengan 3 presentasi dan tiap pembicara itu bisa mempresentasikan paparannya 10 menit. Kemudian akan kami buka dengan 2 termen sesi tanya jawab. Nah, beberapa aturan main untuk semua peserta diharapkan untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya atau audionya, ya. Itu ada tandanya itu kalau nonaktifkan. Kemudian acara tanya jawab nanti hanya dibolehkan menggunakan bahasa Indonesia untuk mempercepat waktu. Oke, kalau begitu dengan demikian saya untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bapak Jonathan Escolar. Beliau adalah Sustainable Sourcing Assurance Officer dari Bodyshop. Waktu dan tempat kami persilakan. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Good morning here from the UK. Can people hear me okay? Selamat siang semuanya. Selamat pagi dari saya di Inggris. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali. Jelas, Jonathan. Jelas. Clear, Jonathan. We okay? Okay, good. Well, firstly, I hope everybody is safe and healthy and well. And thank you very much for inviting me to talk to you this morning. I have some slides to introduce who we are as the Body Shop. Thank you, Yuki, for introducing us. I can just tell you a little bit more about who we are and what we do, how we're linked to palm oil, and why we're interested in smallholders. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan semoga kita semua dalam kondisi sehat. Terima kasih banyak atas kesempatannya di mana saya bisa berbicara hari ini.
Saya ada beberapa presentasi yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih tadi atas pengantarnya kepada para moderator. Jadi di awal ini saya akan menjelaskan apa sih Body Shop, apa yang kami kerjakan, apa kaitan kami dengan sawit, dan juga kenapa kami tertarik dengan smallholder atau petani. Okay, good. Can people see my screen now with the slides on? Apakah Anda bisa lihat layar saya? Bisa, Mbak Enggar. Yes. Okay, thank you. So a little bit about the Body Shop. So we are a company headquartered in the UK. We're quite a big company. We operate in 71 countries, around 30 million customers. We have about 1,000 company-owned stores and almost 2,000 franchise stores. And again, as Yuki was saying, there are about 100 stores, I believe, in Indonesia. And in total, we are about 20,000 employees. Jadi The Body Shop ini kami base-nya di Inggris. Kami adalah perusahaan yang besar. Kami beroperasi di 71 negara seperti terlihat di layar dengan 30 juta konsumen. Kami memiliki lebih dari 1.000 toko yang milik perusahaan dan hampir 2.000 toko waralaba. Di Indonesia ada sekitar 100 toko di Indonesia dan kami mempekerjakan sekitar 20.000 pekerja. And in terms of what we do, I'm not sure if I am still on your screen, but I have here some images of the things that we produce. So makeup, like Yuki was saying, but soap, shampoo, creams. We're cosmetics and personal care company. Mungkin Anda bisa lihat di belakang saya ini ada beberapa gambar produk-produk dari Body Shop, seperti makeup, sabun, sampo, dan produk perawatan diri. Okay. Okay, so we're actually part of a larger company at the Body Shop. We are one of 4 brands underneath the Natura & Co group. So we're quite big, but we're part of something even bigger. Okay, jadi kami adalah bagian dari grup Natura. Jadi Body Shop ini merupakan bagian dari grup yang lebih besar. But we didn't always start out as a big company. So if you see on the left-hand side of this slide, we originally started as just one shop in 1976 in the UK, started by a lady called Anita Roddick. And since that time, we've grown to what we are now. Tapi pada awalnya, kami bukan selalu perusahaan kami tidak besar. Seperti di layar di sebelah kiri, Anda bisa melihat toko kami itu awalnya hanya satu toko yang didirikan di Inggris tahun 76 oleh seseorang bernama Anita Roddick. And what Anita did with the Body Shop is she traveled around the world and she met lots of different farmers in different parts of the world, and she found lots of natural ingredients that could be used and were being used in those places as cosmetics and cleaning products. And she brought them back and used them in the Body Shop products. And it was 1987 where she officially launched the program, Community Fair Trade. And it was about doing business with smallholders and paying them fairly. Jadi pada saat itu Ibu Anita ini keliling di seluruh dunia ke berbagai negara, bertemu dengan petani dan melihat apa saja bahan-bahan alami yang ada dan bisa digunakan untuk kosmetik misalnya. Bahan-bahan ini kemudian dikembangkan dan dipakai di Body Shop. Pada tahun 1987 kami mengembangkan Community Fair Trade atau perdagangan yang adil dengan masyarakat. Jadi dengan di sini kami melakukan perdagangan atau bisnis yang adil dan dengan komunitasnya. And so now in 2020 we have 23 different community smallholder groups that produce different ingredients that we trade with directly and pay fair prices and support what they do. Okay.
Saat ini di tahun 2020 kami bekerja sama dengan 23 kelompok petani masyarakat di mana kami mempraktikkan usaha yang adil dan memberikan harga yang adil juga. And on the other side of the timeline at the top, you can see in 2004, The Body Shop became founding members of the RSPO. And since 2012, we've been purchasing 100% of the palm that we use under the RSPO standard, but that includes credits, importantly, and still includes credits today. Dan Anda bisa lihat di layar di bagian atas, pada tahun 2004, The Body Shop adalah salah satu pendiri RSPO. Pada tahun 2012, kami mulai memasok 100% dari minyak sawit kami yang bersertifikasi RSPO, termasuk kredit RSPO. So both sides of that timeline, with the history of our supporting smallholders and producer groups, plus our commitment to sustainable palm, lead us very neatly to talk about RSPO smallholders certification. Jadi melihat sejarah kami, ketertarikan kami dengan minyak sawit yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan smallholder, maka dari itu kami melanjutkan diskusi kami dan bekerja sama dengan para petani. So we have a commitment to 100% sustainable palm oil. Very simple commitment, but actually very difficult to achieve in reality. Kami memiliki komitmen di sini untuk komitmen terhadap 100% minyak sawit berkelanjutan dari RSPO. Ini komitmen sederhana, tetapi cukup sulit. So on the left-hand side of this slide is a diagram I've borrowed, which represents the palm oil supply chain. It looks complicated. In reality, it's probably even more complicated. And you as growers and the smallholders are up here at the top, growing the FFB and sending it to mills for oil extraction. And we are just one of many people right down the bottom as retailers with many, many companies and factories and ships and transportation in between us. Inga, you're on mute. Mbak Enggar di mute tuh. Oh. Maaf, I'm sorry. Jadi di sebelah kiri ada diagram rantai pasok yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya lebih rumit lagi. Para petani terletak di atas di lingkaran warna merah yang menanam sawit dan kemudian memasoknya ke PKS, sedangkan Body Shop berada di bawah di lingkaran warna biru muda sebagai peritel, dan di antara petani dan kami ada banyak komponennya seperti transportasi, pemrosesan, dan lainnya. So 80% of our products approximately contain palm oil in one form or another. And we buy actually over 600 different ingredients that contain palm oil. So it's not as simple for us that we're buying crude palm oil or crude palm kernel oil. The ingredients that we buy have already been highly modified and combined with other things, but they also contain palm oil. Okay. Body Shop 80% dari produk Body Shop ini mengandung minyak sawit. Kami membeli lebih dari 600 berbagai bahan baku yang mengandung minyak sawit. Jadi tidak hanya CPO saja, tetapi banyak bahan-bahan lainnya yang sudah diproses dan mengandung minyak sawit. And not all of these ingredients that we buy, there's so many of them, are available as physically certified RSPO, so a mass balance or a segregated option. We like to buy that option where we can, because it reinforces the RSPO and sustainability right through the supply chain, but it's not always possible for everything. Tidak semua dari bahan-bahan ini tersedia sebagai produk yang bersertifikasi RSPO sebagai segregasi atau mass balance, walaupun kami kalau bisa kami beli yang dalam bentuk seperti itu. So that's where the RSPO credit system comes in and allows us to continue to support
the sustainable production of oil palm under the RSPO standard by buying RSPO credits, and that's what we have to do to offset the non-certified ingredients that we buy. Nah, maka dari itu, disinilah perannya dari kredit RSPO, agar kami bisa terus membeli produk minyak sawit dan mendukung RSPO, yaitu dengan membeli kredit RSPO. So to talk about the other side of our timeline then, and to bring the two sides together, we have the history of supporting smallholders. And as I was saying, it's not a philanthropic endeavor. It's not aid. We believe that business should benefit the people who are involved in it more directly than it often does. So that's why we've had these long-standing direct relationships with smallholders who produce different ingredients for us. Jadi kembali lagi ke timeline kami yang tadi, kami punya sejarah mendukung smallholder. Upaya ini bukan suatu upaya filantropis, tetapi suatu usaha, karena kami merasa bahwa bisnis itu harus bisa membantu masyarakat. Karena itu kami bekerja bersama smallholder atau petani. And part of that program, the Community Fair Trade program, we really want to ensure that the business that we do with communities delivers a real positive impact to them financially, economically, and that those communities are able to use that money however they need it, but that it does make a difference to them. Dan program kami yang Community Fair Trade program tadi, kami mengadakannya karena kami ingin memastikan adanya dampak positif, baik misalnya secara finansial, di mana para masyarakat bisa menggunakan pendapatan yang mereka hasilkan, yang mereka peroleh untuk kebutuhannya. And so for that reason, last year we decided we didn't want to spread ourselves too thinly. We decided we wanted to concentrate our purchases with one group. And really make sure that they benefited from our business, for producing the sustainable palm, that the volumes of which we used, that we could reward them through business, and hope that this transaction would make a difference to them. And that group was the Forum Petani Swadaya Merlung Rena Mendela in Jambi province. Tahun lalu kami memutuskan untuk agar pekerjaan kami tidak terlalu tersebar-sebar, kami memfokuskan pembelian kami dengan satu kelompok saja, di mana kami bisa bekerja sama, memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut dan mendukung mereka dengan usahanya, yaitu dengan kelompok di Jambi. So here they are. I hope you're listening, you're tuning in today, and these are the shapes, the files, the outlines of your farms that Fortaspi shared with us. And we were able to purchase over 1,000 CPO credits and over 150 PKO credits from this group. Oke. Dan saya harap teman-teman dari kelompok Merlung Renah Mendalu ini ada yang hadir di sini dan bisa mendengar saya. Ini adalah peta yang menunjukkan lokasi di mana kelompok tersebut berada. Kami sudah membeli 1.000 CPO kredit dari mereka dan juga 150 kredit dari mereka juga. And we completed this transaction at the beginning of this year. In January, February, we closed the transaction, and I had very much hoped to be able to come out at some point in this year and visit you and learn more about you and understand how becoming part of the RSPO and selling your credits had impacted you, hopefully positively. Unfortunately, since then, our world has turned upside down, and that is no longer possible for now. But anyway, we would really love to hear from you and hear your story. Transaksi ini diselesaikan pada bulan Januari Februari yang lalu. Rencananya tahun ini saya ingin pergi ke sana, ke lokasi, untuk bertemu dengan Anda, melihat
dampak apa saja yang sudah kami bisa berikan. Ya mudah-mudahan dampaknya positif. Tapi karena kondisi saat ini, sayangnya saya tidak bisa ke sana. Tapi saya harap saya juga masih bisa dan saya ingin mendengar dari Anda. So that's it for now. So terima kasih, particularly for TASPI for all your support over these past 6 months that we've been engaging with you and purchasing the credits, for SPKS and for the RSPO as well for organising this event and inviting me. And happy to take any questions when appropriate. Thank you. Baik. Terima kasih kepada Fortasbi atas dukungannya untuk penjualan kredit tersebut. Terima kasih juga kepada SPKS dan juga RSPO yang menjadi penyelenggara hari ini, di mana saya bisa datang dan di mana saya diberi kesempatan untuk berbicara. Saya akan senang menjawab jika ada pertanyaan dari Anda. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jonathan dan terima kasih Bu Enggar. Untuk berikutnya langsung saya teruskan dengan presentasi yang kedua dari Unilever, Bapak Ahmad Aditya atau yang biasa dipanggil Pak Adit sebagai Senior Manager Sustainable Sourcing dari Unilever. Silakan Pak Adit. Ya, terima kasih Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih RSPO dan Fortasbi yang sudah mengundang kita dari Unilever untuk sedikit berbagi tentang topik hari ini terkait dengan program-program petani swadaya dan juga bagaimana Bayer melihat hubungan antara petani swadaya dan perusahaan yang membeli kelapa sawit. Saya akan share sedikit presentasi dari saya. Kelihatan ya? Kelihatan, Ya. Pak. Kelihatan. Silakan. Ya, saya kasih judul presentasinya program-program Unilever terkait petani swadaya dan apa yang dipelajari oleh Unilever terkait dengan program-program yang sudah kita lakukan. Nama saya Ahmad Aditya, seperti tadi Pak Guntur bilang, saya adalah Senior Manager Sustainable Sourcing untuk PT Unilever Indonesia. Ini sedikit gambaran tentang Unilever. Jadi kami adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1871, jadi hampir sekitar 120 tahun lebih perusahaan Unilever berdiri. Dan awalnya perusahaan Unilever itu hanya menjual sabun Sunlight. Jadi dari satu sabun Sunlight yang dibuat di Victorian di New England sana, itu Unilever kemudian berkembang menjadi sebuah perusahaan multinasional dengan turnover pada tahun 2019 itu mencapai 52 triliun euro perusahaan. Kemudian sebagai sebuah perusahaan, Unilever sekarang memiliki 400 brand. Jadi dari tahun 1871 kita punya satu brand, sekarang berkembang menjadi 400 brand dan tersebar di 190 negara. Saat ini produk Unilever dimanfaatkan setiap harinya oleh 2,5 miliar penduduk yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau Bapak Ibu buka lemarinya, nanti saya tunjukkan apa aja produk Unilever, nanti bisa ada gambaran bahwa barang yang dipakai sehari-hari itu kebanyakan adalah produk-produk yang dibuat oleh Unilever. Nah, ini adalah gambaran produk-produk yang kita punya di Indonesia. In total itu hampir ada sekitar 40 produk, tersebar mulai dari sampo, itu ada Sunsilk, kemudian ada Tresemme, ada Sampo Clear, kemudian untuk deterjen itu ada Rinso, ada Molto, kemudian ada berbagai macam produk yang diproduce oleh Unilever. Unilever tidak hanya menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada profit. Unilever juga perusahaan yang juga ingin memiliki impact sosial terhadap masyarakat dan juga ikut dalam program-program pelestarian lingkungan. Nah, kemudian ini diterjemahkan ke dalam apa yang disebut oleh Unilever sebagai strategi Unilever Kompas. Nah, ada beberapa komitmen-komitmen yang kemudian diturunkan dari Kompas yang dibuat oleh Unilever. Salah satunya adalah
Pertama, misalnya Unilever itu berkomitmen untuk memiliki supply chain deforestation free pada tahun 2023. Kemudian Unilever juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon pada tahun 2029 menjadi 0. Dan yang paling menarik dan sering ditanyakan oleh banyak orang karena pengumuman yang baru-baru ini dibuat oleh CEO kami, Alan Yoke, bahwa Unilever itu menginvestasikan 1 billion euro sebagai Climate and Nature Fund sebagai salah satu bentuk komitmen Unilever untuk ikut terlibat dalam program-program yang memberikan impak sosial yang besar dan juga melestarikan lingkungan. Jadi komitmen itu dibuat dalam waktu 10 tahun, jadi 2020 sampai 2030. Ini adalah beberapa program-program yang saat ini dibuat oleh Unilever terkait dengan upaya Unilever terlibat dalam mempromosikan sustainability di dalam kultur bisnis Unilever. Pertama, kita ikut terlibat aktif dalam program-program pelatihan dan sertifikasi petani swadaya. Saya lihat tadi ada beberapa partner-partner Unilever yang ikut bersama-sama dengan Unilever untuk membantu mempromosikan sustainable agriculture practice. Kemudian Unilever juga terlibat di beberapa proyek-proyek restorasi, tepatnya di daerah Tapanuli Selatan, di mana Unilever bekerja sama dengan CI. Di sini ada Pak Isner dan Ibu Barati. Kemudian Unilever juga ikut terlibat di dalam program land mapping karena kita memahami bahwa salah satu challenge terbesar dari petani swadaya ini adalah kepastian tentang status lahan. Kemudian Unilever juga terlibat di dalam program traceability untuk memastikan bahwa sumber buah yang masuk ke dalam rantai supply Unilever itu memang tidak berasal dari daerah-daerah yang diindikasikan terkait dengan deforestasi ataupun indikasi yang negatif yang lain. Itu adalah salah satu dari beberapa program-program sustainability Unilever yang aktif dan terus dilakukan oleh Unilever sampai saat ini. Dan ini tidak menutup kemungkinan ke depannya akan terus bertambah dengan program-program yang baru sesuai dengan komitmen yang dimiliki oleh Unilever. Nah, ini adalah gambaran tentang seberapa penting sih sebenarnya keterlibatan petani swadaya di dalam rantai supply Unilever. Unilever memahami sekali bahwa petani-petani swadaya, terutama dalam konteks ini adalah petani sawit, adalah pejuang-pejuang yang berada di garis depan untuk mempraktekkan pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Untuk itu, Unilever mencoba untuk mendukung para petani-petani tersebut dengan berbagai macam program supaya upaya untuk melestarikan alam sekaligus membantu petani itu menjadi lebih optimal. Sampai saat ini kita terlibat di beberapa wilayah, mulai di daerah Sumatera Utara, di Kalimantan Tengah, dan di Riau. Ini adalah beberapa partner-partner Unilever yang terlibat tidak hanya untuk melakukan program training dan sertifikasi, tapi juga program traceability, penelusuran asal buah, melakukan baseline assessment ataupun HCV assessment, dan juga melakukan pemetaan lahan yang dimiliki oleh petani. Tentunya ke depan ini akan menjadi lebih masif dilaksanakan oleh Unilever. Sebenarnya tahun ini tuh kita berencana untuk melaunch beberapa program-program terkait dengan pelatihan dan sertifikasi petani swadaya, cuman karena terkendala COVID sepertinya agak sedikit tertunda. Tapi komitmennya tetap ada di situ dan dipertegas oleh seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Unilever berkomitmen untuk melakukan no deforestasi supply chain pada tahun 2023. Nah, ini adalah beberapa pendekatan yang dibuat oleh Unilever, belajar dari para mitra yang bekerja bersama Unilever untuk melakukan proses pembinaan, pelatihan, dan juga sertifikasi kepada para petani. Jadi yang pertama, sebelum program sertifikasi dilakukan, kita mencoba untuk melakukan plantation mapping. Sampai saat ini sudah ada 1.300 lahan pertanian milik petani yang sudah dipetakan. Kemudian diantaranya didorong oleh Unilever untuk memiliki land title, sertifikat hak milik dari perkebunan petani yang sudah dipetakan tadi yang masuk dalam program Unilever. Kita juga terlibat untuk melakukan kerjasama dengan beberapa koperasi di Riau terkait dengan program penelusuran asal buah. Kemudian juga sebagaimana yang
dilakukan juga oleh banyak pihak. Kita juga terlibat aktif untuk melakukan pelatihan terhadap para petani untuk membantu mereka tidak hanya mendapatkan sertifikasi, tapi memastikan bahwa para petani yang dilatih tersebut masuk ke dalam rantai supply Unilever. Yang kedua adalah dengan adanya pelatihan-pelatihan tadi dan sertifikasi, maka ada peningkatan produktivitas dan perbaikan dari kualitas buah yang akan masuk ke dalam rantai supply Unilever. Jadi program ini tidak dilakukan dalam bentuk CSR, tapi program ini dilakukan sebagai upaya untuk istilah kita itu adalah smallholder inclusion, jadi memasukkan petani kelapa sawit ke dalam rantai supply Unilever. Harapannya dengan rentetan beberapa program-program ini, para petani akan memperoleh sertifikat, dia mengadopt mempraktekkan pengelolaan sustainable practice yang sudah dilatih, dan juga harapannya akan meningkatkan livelihood dari para petani yang terlibat di dalam program-program tersebut. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari petani yang terlibat di dalam program Unilever bekerja sama dengan PT PN 3. Jadi kita mulai dari 63 petani beberapa tahun yang lalu, dan ini adalah beberapa petani yang kemudian merasakan bahwa ada manfaat yang diperoleh oleh mereka selama mengikuti program pelatihan petani yang dilakukan oleh Unilever. Jadi kita mulai dari 63 dan sekarang berkembang menjadi 800. Ini salah satu contoh program yang kita buat dengan UD Lestari. Salah satu mitra kerja sama Unilever adalah Fortasbi, ada Mbak Uki, yang harapannya ke depan ini akan terus di scale up sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk para petani. Lalu apa sebenarnya lesson learned yang dipelajari oleh Unilever terkait dengan program petani swadaya yang sudah dilakukan? Yang pertama, Unilever sangat memahami bahwa sebelum program pertanian dilakukan, amat penting untuk melakukan baseline assessment atau assessment awal terhadap kondisi para petani yang akan ikut dalam program pelatihan. Jadi baseline assessment ini dilakukan oleh Unilever untuk memastikan bahwa kita tahu persis petani sekarang sudah pada tingkat pemahaman mana tentang pengelolaan praktik terbaik dan juga proses sertifikasi. Yang kedua, yang juga dilakukan oleh Unilever adalah mencoba untuk memahami social structure dari para petani yang terlibat di dalam program ini. Sehingga kemudian ada ownership, ada kepemilikan yang kuat yang dibangun di dalam program pelatihan petani ini. Beberapa program pelatihan petani swadaya yang dilakukan oleh Unilever itu di awal dimulai dari beberapa petani yang memang benar-benar tercerai-berai, mereka terpisah-pisah. Sehingga kemudian di beberapa program pelatihan kita benar-benar membangun kepemilikan petani terhadap program dan juga membuat struktur yang lebih sustainable di dalam program pelatihan tersebut. Unilever juga memahami ternyata salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para petani ini terkait status lahan yang memang ini jadi salah satu problem yang terkadang menyulitkan para petani untuk memperoleh sertifikasi RSPO. Sehingga kemudian tahun lalu Unilever mencoba untuk membantu para petani dengan melakukan proses pemetaan lahan dan mendorong petani untuk memiliki sertifikat lahan yang sudah dibantu dipetakan tadi. Dan yang terakhir, Unilever melihat bahwa sertifikasi itu bukan stand-alone goal yang tujuan yang berdiri sendiri, sehingga kemudian setelah petani memiliki sertifikasi, Unilever tidak terlibat lagi, tapi Unilever ingin mendorong setelah mereka memiliki sertifikasi, bagaimana petani bisa ikut di dalam program rantai supply-nya Unilever. Unilever memiliki 3 tipe supplier. Yang pertama kita biasa sebut integrated supplier, itu perusahaan-perusahaan yang memang menjadi mitra dan bekerja sama dengan Unilever. Kemudian yang kedua itu government supplier, yang kita bekerja sama dengan PT PN, dan yang terakhir adalah disruptive sourcing, di mana Unilever bekerja sama dengan beberapa PKS independen. Sehingga diharapkan dengan adanya berbagai macam channel tadi itu mencoba untuk mendorong lebih banyak petani yang bisa ikut di dalam rantai supply Unilever. Saya pikir itu aja dari saya karena waktunya 10 menit. Terima kasih. Jadi nanti mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Adit. Berikutnya langsung diteruskan oleh pembicara yang ketiga, Pak Ruben, itu dari PepsiCo. Beliau adalah Sustainable Agriculture Manager. Pak Ruben, silahkan, waktu dipersilahkan. Pak Ruben, mungkin bisa di-unmute? Yeah, thanks, Guntur. Can you hear me? Bisa. Okay, and my screen is visible? Bisa, bagus. Okay, fine. So thanks a lot for the time. I'll talk briefly about PepsiCo and our relationship with smallholders in the palm oil sector. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bicara tentang PepsiCo dan hubungan kami dengan smallholder di sektor sawit. Probably PepsiCo is not a well-known name in Indonesia. It's not generally well-known around the world, but many of our brands may be known. As Uki mentioned earlier, we have here in Indonesia Citato, we've got Cheetos, Doritos, there's also Lay's. Previously we had Pepsi, the drink, Quaker Oats. So we have a variety of brands in Indonesia. Mungkin mungkin merek PepsiCo sendiri kurang terkenal di Indonesia, tetapi kami ada berbagai produk brand yang seperti tadi disebutkan Kak Oki, misalkan Citato, Cheetos, Lay's, Doritos, dan lainnya. So that's our business is manufacturing drinks and snacks, and we mostly use palm oil in the production of snacks, and that's mostly for frying. So for our potato chips, we fry them in palm oil. And that's pretty common right across the brands that we use. So if you buy a packet of Lay's in India or in USA or in Indonesia, it's probably going to be using palm oil as the fry oil. Kami memproduksi berbagai produk makanan ringan dan juga minuman. Kami menggunakan minyak sawit untuk menggoreng produk-produk kami. Jadi misalnya kalau Anda membeli produk Lay's baik di India, di Amerika, atau Indonesia, itu kami goreng dengan minyak sawit. And I think we're the second largest single buyer of palm in the world behind Unilever, who we've just heard from. The main sources of oil for us is Indonesia, Malaysia, and also Mexico. Those are the most important countries for us. Kami adalah pembeli terbesar kedua di dunia setelah Unilever, dan kami memasok utamanya dari Indonesia, Malaysia, dan beberapa wilayah lainnya. So what are we trying to achieve in palm oil? As everyone on this call will probably know, palm oil has generated a lot of controversy in the international arena. What we would like to show as a business is that palm oil as a crop is not a problem crop, and it can be produced very clearly sustainably. And to do that, we are trying to work with our suppliers and with our partners, because we don't buy directly from mills, but we buy from companies, traders, and other processors and refiners. We would like to achieve better livelihoods and conditions on the ground for the farmers, protect the biodiversity, see that land use planning is sustainable and in line with what the community would like, and ultimately see the implementation of our policy and continued access to palm oil. Kami tahu bahwa industri sawit ini banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang kontroversial. Kami ingin menunjukkan bahwa sawit ini bisa loh dilakukan secara berkelanjutan. Kami tidak membeli secara langsung dari PKS, melainkan dari trader, dari refinery. Kami menginginkan beberapa hal seperti kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik bagi petani, dan perlindungan keanekaragaman hayati, perencanaan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, pelaksanaan kebijakan kami, dan juga akses kepada produk-produk. So why are smallholders important to PepsiCo? This was the question that Bu Uki and the organizers asked me to consider. And from PepsiCo's perspective, it's as follows. We know smallholders are a really big part of the sector, and everyone probably has heard the different figures of 40% or 30% of land areas managed by smallholders. That's a pretty significant portion. And so
making sure that smallholders are supported and are successful is pretty critical, because if we would not have success in that big part of the market, that could be very difficult for the sector overall. Jadi Bu Uki menanyakan kepada saya untuk menjelaskan kenapa sih smallholder atau petani itu merupakan bagian yang penting untuk PepsiCo. Jadi kita sudah pernah dengar angka bahwa petani itu memiliki 30 atau 40% ya dari sektor ini, dan ini adalah persentase yang cukup besar. Kami ingin memastikan bahwa smallholder atau petani itu berhasil, karena itu menjadi salah satu target atau pencapaian kami. Beyond that, I think smallholders are often overlooked in terms of policy and program level. As I've said before, we've got the objectives that we would like to see happen, and that means that we need cooperation from all of the stakeholders, which includes smallholders as a big component of the sector. And then finally, our values as a company require us to support smallholders as family businesses and as important people that we would like to see prosperous. Petani ini seringkali terlupakan atau dilewati baik dalam kebijakan maupun program-program. Karena itu kami ingin memastikan ada kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dengan smallholder ini. Mengingat nilai-nilai kami sebagai suatu perusahaan, kami ingin terus mendukung untuk memastikan kesejahteraan para petani. So what are we doing then in work with smallholders? Well, there's two tracks, if you like. There's a policy, which is the way that we structure our approach to smallholders, and then there's the practice, which is the physical implementation of work. So in terms of policy, we have written into our policy that we should support smallholder inclusion, and you can see it on our website. So that means that guides us in the work that we do. We also have a request for suppliers in our contracts and our contract terms to work with smallholders and support their livelihoods. And our overall policy requirements are also adjusted to take into account smallholder situation, recognizing that smallholders may have less capacity or less ability to do certain components of the policy, such as HCV, SCS implementation. We take that into account in the policy. Dalam pendekatan kami memiliki dua, yaitu dari kebijakan dan juga dalam prakteknya. Kalau untuk pendekatan kebijakan untuk petani, kami memastikan bahwa kami mendukung keterlibatan dari smallholder. Kemudian dalam kontrak kami dengan para pemasok, kami mewajibkan adanya bahwa supplier kami juga bekerja untuk memastikan peningkatan kesejahteraan para smallholder. Kami juga ingin memastikan bahwa adanya keterbatasan yang dimiliki smallholder, misalnya kesulitan untuk melakukan penilaian HCV atau HCS misalnya, hal-hal tersebut diakui. And then the second track regarding practice, how do we turn that policy into action on the ground? Well, we've got a worldwide network of projects, and that's spreading across from Mexico right into Indonesia. And I'll talk through the ones in Indonesia in a moment. And that's about supporting smallholder livelihoods and helping smallholders. Beyond that, we also are regular and fairly significant purchaser of independent smallholder credits. So in 2019, we bought more than 12,000, all of them in off-market deals, so above the regular palm choice rate. Untuk pendekatan dalam prakteknya, ini yang kami maksud adalah bagaimana menjalankan atau mengubah kebijakan tadi menjadi suatu tindakan atau aksi. Kami memiliki berbagai proyek dari Meksiko sampai Indonesia. Nanti saya akan jelaskan mengenai proyek yang di Indonesia, di mana kami ingin mendukung smallholder. Kami juga melakukan pembelian secara rutin untuk kredit dari petani swadaya pada rate atau harga di atas harga pasaran. So an overview of the programs which we're involved in Indonesia. You can see we've got three main programs that we are doing here. We've got one in Aceh, which is a partnership between a number of companies. PepsiCo is supporting an initial project this year to work with around 500 smallholders. And that's on technical support, on land legality, best agricultural practices and productivity, and forest restoration. We also have a program in Riau,
That's working with 8 companies. The overall program will probably target around 7,800 smallholders, although that's still in the estimation stage, so we're not haven't got the full mapping done yet. And we are in development with another program in Southeast Sulawesi, which is looking again at smallholder livelihoods and the integration with other crops in the region. Untuk program-program kami di Indonesia ada beberapa. Yang pertama di Aceh, di sini kami mendukung sekitar 500 petani, memberikan dukungan teknis, dukungan untuk legalitas status tanah. Kemudian juga ada di Riau. Saat ini kami mendukung 7.800-an petani, tapi ini masih estimasi dulu, ini masih tahap awal. Dan juga di Sulawesi Tenggara, di mana kami ingin membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan juga mengembangkan dengan berbagai komoditas pertanian lainnya. So looking to the future, what we plan to do, we'll continue to expand those programs on the ground that I've just talked through. We'll continue with our commitment to purchasing independent smallholder credits, and we're revising our strategy now for post 2020, and smallholders are going to continue to be a specific component of our strategy. You can find more information on our website. I've put the link here, and yeah, happy to take any questions that's it from me. So thank you very much. Kedepannya kami akan terus mengembangkan program kami. Kami ingin terus membeli kredit petani swadaya. Kami juga sedang merevisi strategi kami, di mana petani akan tetap menjadi komponen penting di sini. Anda bisa lihat di layar ada link atau tautan ke situs kami, dan kalau ada pertanyaan saya akan senang sekali menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruben dan Ibu Enggar atas terjemahannya. Untuk sesi berikutnya, kita akan buka tanya jawab ya. Saya buka di termin pertama ini. Saya buka untuk kuota untuk 6 orang dari beberapa organisasi yang sudah kami kelompokkan. Tapi pertanyaan yang pertama saya buka dulu untuk 2 orang dari petani. Kalau bisa ada yang dari petani dulu, monggo silahkan. Ada yang ingin bertanya kepada mereka, dan silahkan bertanya di dalam bahasa Indonesia, nanti akan dibantu dengan penerjemahan dari kami secara langsung. Tidak ada masalah. Ada? Dari petani swadaya ada yang hadir? Dari daerah mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung di mikrofonnya dinyalakan dulu dan silakan bisa bertanya. Takutnya mungkin udah bertanya tapi mikrofonnya nggak dinyalakan. Silakan. Ya. Ada? Mitra Tai Biru, Pak Guntur. Oh, silakan. Pak siapa? Maaf, sebutkan nama dan dari mana? Pak Pairan, Pak Guntur. Baik, silakan. Pairan, pertanyaannya. Sedikit saya ingin bertanya itu dengan Pak Ahmad Aditya ya Pak ya. Pak Ahmad Aditya dari Unilever. Tadi dari pemaparannya saya lihat ada program-program yang mereka buat untuk dari smallholder ya, dari Unilever sebagai buyer. Kalau saya lihat ini, kenapa program tersebut tidak ada yang atau belum ada yang mengarah ke khususnya daerah kami Sumatera Selatan. Sementara ini Unilever juga sebagai buyer kami untuk di petani swadaya khususnya Kaudir Tai Biru di Sumatera Selatan. Jadi yang saya tanyakan, apakah ke depan dari Unilever itu ada program yang
mereka sampaikan terkait tadi masalah pelatihan, ada yang masalah bantuan untuk penyelesaian masalah legalitas. Apakah ke depan itu ada program yang bisa mereka laksanakan untuk khususnya kami daerah Sumatera Selatan? Mungkin itu Pak Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pairan. Oke, ada pertanyaan lain lagi dari petani, kelompok tani? Silakan. Ya, Pak Guntur. Baik, Bapak mohon nama dan nama kelompoknya dan apa asalnya? Subangun Brutu, Pak Guntur, dari Aceh, Pak Guntur. Baik, silakan Pak Subangun. Terima kasih Pak Guntur, ya mungkin saya agak terlambat tadi bisa bergabung karena ada satu hal. Terima kasih kepada narasumber Unilever dan perusahaan tadi ya, belum bisa saya sampaikan di sini Pak Guntur dengan singkat aja. Kita dari Apkasindo Aceh, Subuh Salam, ada rencana menyusun untuk maju sertifikasi lebih kurang seluas yang direncanakan awal 500 hektar. Jadi setelah kita melihat berbagai persyaratan dan yang dibutuhkan untuk maju sertifikasi, memang pada dasarnya ada beberapa item awal yang sudah kita persiapkan. Sudah mulai kita persiapkan bahwa yang program-program awal seperti legalitas, kerjasama antar lembaga penangkar benih, itu sudah kita lakukan, dan mungkin pencatatan-pencatatan awal sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya memang kita terkendala mungkin di pembiayaan ya. Satu hal lagi di STDB udah beberapa yang kita persiapkan, tinggal finalisasi. Untuk itu, untuk penyemangat kami ya mungkin di sini hadir kan perusahaan-perusahaan buyer, mungkin bisa memotivasi kami untuk lebih lagi bagaimana ini bisa terwujud. Saya rasa ini Pak Guntur, mengingat teman-teman juga banyak dan waktu juga terbatas. Terima kasih, salam semuanya untuk teman-teman sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subangun dari Aceh. Jadi ada 2 pertanyaan dari petani. Kemudian mungkin saya lanjutkan langsung saja. Bila mana ada pertanyaan dari teman-teman NGO, bisa 2 orang. Saya lihat sudah ada 1 orang yang mengangkat tangan. Pak Haris. Pak Haris. Silakan Pak Haris, ada pertanyaan? Oke. Yes. Ya, silakan pertanyaannya langsung, singkat Pak Haris. Di-mute dulu, di-unmute dulu Pak Haris. Ya, terima kasih Pak Guntur. Salam untuk Pak Ruben dan Pak Ditya dari Unilever. Mungkin saya hanya membantu untuk teman-teman peserta Zoom hari ini. Sebenarnya pasti saya yakin mereka mungkin yang tertarik, baik itu sebagai pendamping maupun sebagai petani atau kelompok KUD. Bagaimana sih mekanismenya, bisa direct atau harus melalui apa untuk bisa supporting dana kepada Unilever, demikian juga dengan Pak Ruben ya sama juga yang dari Inggris tadi. Apakah hanya sebatas membantu dalam bentuk pembelian sertifikat? Apakah boleh juga membantu dalam segi pelatihan atau mungkin bagaimana mendapatkan sertifikat itu? Itu aja Pak Guntur. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk narasumber dan salam sustainable untuk semua peserta Zoom. Boleh. Oke, dari LSM boleh 1 lagi, ada? Silakan.
Oke, kalau tidak ada, saya bisa juga bacakan. Ini ada pertanyaan yang juga masuk dari Facebook, karena ini juga live dari Facebook. Ini pertanyaannya adalah salah satu dari LSM sepertinya. Dia ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa Body Shop sudah menggunakan CPO bersertifikat sebagai bahan bakunya. Bagaimana konsumen bisa mengetahui hal tersebut ketika membeli produk Body Shop? Apakah ada label khusus yang bisa membuktikan bahwa produk yang saya beli memang menggunakan CPO yang bersertifikat? Oke. Jadi itu adalah 4 pertanyaan. Mungkin kalau boleh saya gabungkan juga, kebetulan ini pertanyaan juga dari Conservation International ya. Berapa persen CPO yang digunakan dalam produk yang sudah bersertifikat RSPO, ini ditujukan untuk PepsiCo, dan bagaimana memenuhi CPO-nya jika yang sertifikatnya masih kurang. Oke, jadi mungkin dari situ saja. Mungkin bisa dimulai dulu bila mana ada jawaban yang bisa langsung diutarakan. Mungkin kita bisa mulai dari, silakan siapa dulu antara Jonathan, Pak Adit, ataupun Ruben. I'm happy to go first, Guntur. Silakan. I'll take the specific question to me, and I can also answer Pat Harris's question as well. So regarding what is the delivery on RSPO certification, I believe the 2019 ACOP from PepsiCo is putting us at around 83% certified from mass balance, and we expect to meet our target of 100% by the end of this year. In the case that we are not able to obtain physical certified volumes, then we will normally make up the difference with credits, and that's primarily the standard Palm Trace credits, but we have always dedicated a proportion to the independent smallholder credits, as I mentioned during the presentation. With regard to Pahadis's question, we are focused on our specific landscapes, those which I mentioned in the presentation, and the reason for that is because we would like to focus on giving the biggest impact by going deep in a couple of areas, but the type of support and work that we do is not limited to certification, but also for farmer capacity building and various other activities which support livelihoods and environmental outcomes. Thank you. Baik, silakan Mbak Enggar. Ya, jadi saya akan jawab tadi pertanyaan mengenai presentasi PepsiCo produk. Jadi di 2019 ACOP kami 83% itu sudah tersertifikasi CPO-nya, dan target kami tahun ini 100% tersertifikasi semua. Kalau kami tidak bisa memenuhi melalui fisik, maka kami akan membeli kredit untuk produk sertifikasi itu, terutama melalui kredit Palm Trace, dan kami juga sudah menyediakan alokasi untuk membeli dari kredit dari independent smallholder atau petani mandiri. Kemudian untuk pertanyaan Pak Haris, ya seperti saya sebutkan di presentasi, kami ini bermaksud untuk memberikan impact yang lebih besar, dampak yang lebih besar. Jadi tidak hanya masalah sertifikasi saja, tapi juga penguatan kapasitas dan juga untuk peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Jonathan, silakan. Yes. Hello, thank you for the questions. So the question directly related to me was about labeling on the products and how can you know that we're supporting the RSPO. We don't have any labeling on our products as a matter of company policy at the moment, because we use so many different ingredients and we have so many different certification schemes. We could have fair trade labels, we could have Rainforest Alliance labels, we could have UEBT, Cosmos. We have all sorts of different certified product ingredients within our products, including RSPO certified palm. So it's a design decision, really, just to keep the products looking clean and clear from all sorts of different labels, and to be fair to how we represent the different labels.
we don't put any in. But you can check out our annual ACOP reports, which report that we do use 100% certified palm. That's including offsetting with credits. And in fact, look out for the new ACOP this year. We're reporting as the group as a whole, so the Natura & Co group with the 4 companies. Iya, terkait dengan pertanyaan mengenai apakah di produk Body Shop itu bisa kita lihat apakah produk ini ada label menggunakan bahan bersertifikasi. Sayangnya kami tidak ada label tersebut di produk kami. Ini masalah kebijakan perusahaan saja. Karena kami menggunakan banyak sekali bahan baku dalam satu produk dan kami juga menerapkan berbagai skema sertifikasi seperti misalnya fair trade dan skema-skema yang lain. Jadi ini sebenarnya adalah masalah desain. Kami berusaha agar tampilan produk kami ini lebih bersih begitu. Tapi Anda bisa lihat di ECOP kami dan laporan-laporan mengenai sertifikasi dan komitmen kami. Begitu, demikian. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Adit. Ya, terima kasih. Yang pertama pertanyaan dari Pak Iran. Jadi saat ini Unilever memiliki 10.000 petani binaan yang terlibat di dalam program training dan sertifikasi yang dilakukan oleh Unilever. Dan tahun lalu kami membeli hampir 40.000 kredit RSPO. Dan tentunya kalau tidak ada COVID, tahun ini sebenarnya kita akan melakukan scale up lagi untuk program-program pelatihan dan berharap bisa membeli lebih banyak kredit RSPO dari para petani. Saya pikir Sumatera Selatan memang jadi salah satu area yang sedang masuk dalam pengamatan Unilever untuk men-scale up program pelatihan petaninya. Nanti akan coba kita lihat kira-kira siapa dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Karena Unilever harus punya mitra Pak untuk melakukan program pelatihan di satu tempat. Jadi kita senang kalau misalnya ada yang nantinya bisa menawarkan untuk menjadi mitra bekerja sama dengan Unilever untuk program pelatihan petani. Kemudian yang terakhir dari Pak Haris di Guru, saya belum pernah ketemu nih, cuma nama Pak Haris sudah sangat terkenal. Jadi akhirnya ketemunya di sini juga dari di Guru Consulting. Jadi kalau menurut saya Unilever memang berfokus pada beberapa program sustainability, tidak hanya training dan sertifikasi, tapi pemetaan lahan, ESG assessment, penelusuran, NDP compliance. Jadi saya pikir ada banyak program-program yang nantinya mungkin bisa didiskusikan oleh beberapa pihak yang ingin bekerja sama dengan Unilever. Tapi nanti kita akan lihat skala prioritas yang harus diselesaikan oleh Unilever dulu. Jadi program-program mana yang akan menjadi prioritas untuk kita implementasikan lebih dahulu. Tapi pada prinsipnya sebagai company kami open untuk menerima usulan program-program yang mendukung pelaksanaan sustainability. Saya pikir itu aja Mas Guntur. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok dari media, saya persilahkan untuk dapat bertanya. Walaupun sebenarnya dari pertanyaan chat yang masuk, saya sudah bisa mengidentifikasi ada 2 pertanyaan dari media. Yang pertama itu adalah dari Pak Didit dari The Palm Scribe. Pertanyaannya adalah, kesulitan ekonomi terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini akan banyak memaksa petani atau produsen untuk cut corners atau mengabaikan sustainability. So bagaimana cara buyers dapat membantu masalah seperti ini. Kemudian ini dari Pak Atep Yulianto, cukup panjang ini. Dari Info Sawit, kapan target pemenuhan serapan 100% minyak sawit berkelanjutan dari masing-masing perusahaan bisa terpenuhi? Saya pikir tadi sudah dijawab ya dari skim segregasinya. Yang kedua, selama ini produk Unilever dan PepsiCo bertebaran di Indonesia. Apakah sudah menggunakan minyak sawit berkelanjutan? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan sangat banyak, dan perusahaan hendak memastikan petani menerapkan minyak sawit berkelanjutan. Apakah pendanaan pelatihan itu sifatnya hibah
atau dipotong dari harga kredit sertifikat RSPO di kemudian hari. Yang keempat, terakhir, bagaimana pihak perusahaan, baik Unilever, PepsiCo, dan The Body Shop, bisa memastikan bahwa pasokan minyak sawit itu tidak berasal dari kawasan hutan, mengingat masih sedikit yang berkomitmen untuk traceability. Oke, mungkin itu kalau dari pertanyaan, mungkin dijawab dulu dari pertanyaan media sebelum nanti saya buka yang lain. Atau mau mulai dari Pak Adi dulu? Silakan. Ya, boleh. Terima kasih Pak Guntur. Yang pertama dari Pak Didit, scribe tentang bagaimana sekarang kondisinya pada saat terjadi kesulitan ekonomi, banyak yang mengabaikan sustainability. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi Pak, untuk menunjukkan bahwa komitmen Unilever tidak berubah dengan kondisi apapun, beberapa hari yang lalu CEO Unilever Global, Alan Yop, memberitahukan bahwa Unilever mengkomitmenkan uang sebesar 1 billion euro, 1 miliar euro yang dikomitkan oleh Unilever selama 10 tahun dalam bentuk Climate and Nature Fund, di mana kita mendorong untuk program keberlanjutan ini tidak berubah dan terus maju ke depan. Jadi harapannya nantinya ini bisa membantu petani ataupun pihak-pihak lain yang mungkin mengalami kesulitan pada saat sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Atep, ini agak banyak nih. Mungkin saya bisa coba rangkum beberapa pertanyaan. Jadi pada prinsipnya program-program yang dilakukan oleh Unilever, baik itu pelatihan, pemetaan lahan, ECV assessment, itu sifatnya bukan hibah Pak, tapi memang itu masuk dalam proses bisnis Unilever untuk mendukung perbaikan rantai supply chain kita. Jadi Unilever itu punya dua entitas, Unilever sebagai company dan Unilever Foundation, yayasan Unilever yang memang lebih banyak mengeluarkan skema hibah. Tapi program-program pelatihan ini itu dihandle oleh Departemen Sustainable Sourcing Unilever atau Sustainability Team-nya Unilever yang memang ditugaskan untuk mengimprove rantai supply bisnis Unilever. Jadi itu adalah bagian dari bisnis proses kita. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita mengklaim bahwa minyak sawit tidak berasal dari hutan atau wilayah-wilayah yang beresiko. Jadi Unilever beberapa kali mencoba untuk melakukan piloting terhadap program-program traceability, bekerja dengan beberapa pihak, dan juga secara serius kita mencoba untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah dari para supplier kita yang memiliki potensi resiko berdekatan dengan wilayah-wilayah deforestasi. Jadi itu adalah berbagai macam upaya kita untuk mengimprove sistem penelusuran atau ketelusuran asal buah dari Unilever. Kemudian saya pikir mungkin kurang lebih itu ya. Nanti mungkin bisa dijawab sama yang lain karena saya mencatat itu aja. Terima kasih. I'm happy to take that, Guntur. Yeah, with regard to the first question. Indeed, COVID-19 is a big risk. Most of our suppliers are doing impact analyses to try to figure out what they need to support it. And we also hope that our programs that I mentioned earlier will be able to support those farmers in those locations. I'd also add that the point of sustainability programs and the point of working with farmers is not just about environmental sustainability. It's about all-round sustainability. And so by working on programs that help smallholders to better plan their businesses, to be able to save money, to improve production, to make a business more profitable, is also action which helps farmers to become more resistant to shocks like COVID-19. Maybe I'll take the questions in order, but allow for translation between the questions. Yes, baik. Silakan Mbak Irma atau Mbak Inggar.
Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan salah satu pertanyaannya tadi. Memang betul, COVID ini adalah suatu risiko yang dihadapi kita semua. Beberapa dari supplier kami melakukan analisis dampak, dan saya juga berharap bahwa program yang kami lakukan itu bisa mendukung para supplier. Kalau untuk smallholder atau petani, kami tidak ingin fokusnya hanya ke satu bagian dari sustainability, tapi keberlanjutan dalam segala aspek. Dalam program kami membantu dengan melakukan perencanaan bisnis misalnya, dan bagaimana memastikan agar bisnisnya smallholder itu bisa lebih menguntungkan, lebih bermanfaat, agar para smallholder ini bisa lebih tangguh apabila terjadi suatu kondisi seperti saat ini. Thanks. Then I would, regard to the target, we covered it already, 100% mass balance. That is a global target, so that covers all of our products worldwide. So that includes products which are sold in Indonesia. Untuk tadi target yang disebutkan 100% mass balance, ini adalah target global, jadi ini mencakup target untuk produk-produk yang dijual di Indonesia. And finally, with regards to traceability, yes, it's important, and we continue to work with our suppliers to try to find out where there's particular concerns. I would add, though, that the majority of palm oil is not coming from deforestation sources. And so what we try to do is work on traceability in those high-risk areas where we are seeing deforestation. But we believe that through a combination of that and the mass balance RSPO model, that we can overcome that problem. Thank you. Dan kemudian menjawab mengenai traceability tadi, kami tahu bahwa supplier kami sebagian besar tidak mengambil dari supplier kami itu tidak mengambil dari lokasi yang bersumber yang ada deforestasi. Tapi kami terus meningkatkan traceability kami, khususnya di daerah-daerah yang berisiko tinggi atau dekat dengan lokasi yang adanya deforestasi. Selain itu, jika dikombinasikan dengan target mass balance kami ini yang tadi disebutkan, saya yakin ini bisa membantu mengatasi masalah ini. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Jonathan. Hi. Yes, thank you. So there were two questions there that the others have already answered. So, I mean, what can we do to alleviate the worries that smallholders have about not investing in sustainability in these difficult times? Well, I think for a company, the simple answer is for us to put our money where our mouth is a saying that we have in this country. And well, I'll continue. If you don't want to translate straight away, Inga, I'll continue. So basically our commitment to sustainability has not wavered at all because of the pandemic. If anything, it's strengthened it. Sustainability has long been a part of what the Body Shop does and what our parent company, Natura & Co, does. We're both B Corp certified companies. And really that's what we trade on. That's part of our identity. So we will continue to source sustainably sourced products, and we will continue to invest in activities in our supply chain to transform production to more sustainably sourced and produced goods. Jadi apa yang bisa kami lakukan sebagai perusahaan untuk meyakinkan para petani, kami ini pasti sebagai perusahaan akan membantu petani, dan sustainability ini akan selalu menjadi fokus kami karena ini adalah menjadi bagian dari identitas kami, dan kami juga akan terus berusaha untuk mentransformasi rantai produksi kami, dan ya yakinlah kami akan selalu mendukung. Terima kasih. And just to back that up, last week the Natura & Co group company released a document, the Commitment for Life document, which is a roadmap to 2030 towards achieving zero deforestation and securing human rights in all of our supply chains.
Ya, sebagai tambahan, minggu lalu perusahaan induk kami, Naturalco, itu mereka meluncurkan roadmap 2030 di mana mereka berkomitmen di tahun tersebut akan ada nol deforestasi dan juga tidak ada pelanggaran terhadap HAM. Terima kasih. Okay. And for the question about how can we ensure that palm oil is not sourced from deforested areas, there's not one thing I don't think that you can do. I think there's lots of different things that you have to do, and it depends on where you are in the supply chain. As I noted in my presentation, we're right down the bottom of the supply chain, so we're so far removed from production that our first task is really to establish traceability and understand where the palm oil is coming from. So one route that we have for doing this is through the RSPO, by RSPO certified ingredients. Another initiative that we became founding members of last year is called Action for Sustainable Derivatives, and this is recently delivered to us. Mapping of all our derivative supply chains back to district level within Indonesia, so we can understand where the main volumes are coming from that are not certified, and overlay this with deforestation risk mapping. So kind of like Ruben was saying, we can risk assess and identify those key areas where there is a risk of deforestation and engage with the suppliers and the production in those targeted areas. Baik. Iya, mengenai pertanyaan bagaimana kami bisa menjamin bahwa bahan baku kami tidak berasal dari deforestasi. Ya, pertama-tama kita memang harus lihat dari hulunya sekali. Itu kan kita harus mulai dari usaha traceability atau ketelacakan agar kita tahu benar-benar bahan bakunya ini berasal dari mana. Kemudian kami juga melakukan apa yang kami sebut action sustainability derivatives, atau kami mencoba melacak bahan baku itu sampai ke kabupaten di Indonesia. Kami jadi tahu volumenya berapa. Kemudian kami juga melakukan pemetaan risiko deforestasi. Dan dari pemetaan itu kami kemudian bisa bekerja sama dengan daerah-daerah yang ada dalam peta tersebut. Demikian. Baik. Terima kasih. Oke, jadi bagian dari termin pertama paling tidak sudah kita bisa dapatkan gambaran dari jawaban-jawaban dari para narasumber. Berikutnya untuk termin kedua, saya hanya batasi mungkin hanya satu pertanyaan dari perusahaan yang bergabung, atau juga satu pertanyaan lagi dari akademisi. Mungkin ada yang dari perusahaan, silahkan bisa bertanya langsung. Dari perusahaan? Oke. Kalau tidak, saya mungkin akan bacakan pertanyaan yang muncul dari chat dari universitas, ini dari Fakultas Pertanian. Pertanyaannya adalah, apakah skema fair trade untuk CPO dari kelompok tani bisa diimplementasikan kepada produser, seperti produk sabun, sampo, atau pasta gigi yang banyak digunakan oleh hotel-hotel yang berasal dari produk yang berlabel fair trade. Sehingga kelompok petani sawit mendapatkan dana insentif dari hasil penjualan TBS mereka ke pabrik minyak kelapa sawit. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, ada satu lagi pertanyaan itu dari Bapak Muhammad Syamsul Hadi. Pertanyaannya, apakah produk yang bersertifikat yang dihasilkan oleh Bapak bersertifikat RSPO itu dipasarkan di Indonesia saja atau juga di luar negeri? Apakah semua produk tersebut sudah bersertifikasi? Jika belum, bagaimana cara membedakannya? Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan lain mungkin dari perusahaan? Kalau tidak, mungkin kita bisa mulai dari itu dulu. Siapa yang ingin mulai duluan? Silahkan.
Yeah, Guntur, I'm happy to take the first one. I'm not so familiar with this. We're not a maker of consumer goods that are personal care, so I don't really have the answer to that one, I'm afraid. But I guess that's a local market issue, and it would be something that we would hope that those hotels and stuff would drive that market. With regard to the second question, I think I covered it before, but happy to repeat it, that our commitment is for all of the products, and so that 80% target or 80% delivery that I gave for 2019 is a global average, so that's also including products in Indonesia, and our 2020 goal of 100% mass balance is covering the products which are sold in Indonesia. Thank you. Baik. Ya, kalau saya boleh jawab. Untuk di pertanyaan pertama, saya tidak bisa jawab ya karena kami perusahaannya tidak memproduksi produk-produk itu. Tapi untuk pertanyaan 2, ya seperti saya sebutkan tadi, 80% dari produk kami itu sudah tersertifikasi ya di 2019. Itu berlaku secara global, berarti termasuk Indonesia. Dan di tahun 2020, target kami adalah 100% tersertifikasi. Begitu saja Mas Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih. Jonathan? Yes. Regarding the first question about the hotels and the toothpaste and the shampoo and so on, I'm afraid I didn't quite get that. But regarding the second question as to where the products are sold, certified products in Indonesia or international, we're a global company. We have manufacturing partners across the world. And so all the products that you find in Indonesia are the same as the products that you'll find in the UK. There's no differentiation. And because there's no on-pack labeling, as I said before, there's no indication of which products contain certified ingredients and which don't, or the level of those. So we report that across the company as a whole. Baik, oke, terima kasih. Oke, so jadi tentang pertanyaan tadi yang tentang hotel odol itu, mohon maaf saya kurang paham pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaan kedua, karena kami adalah perusahaan global dengan mitra di seluruh dunia, dan produk-produk yang kami jual itu sama, yang dijual di Inggris itu sama dengan yang di Indonesia. Jadi itu semuanya sama. Sedangkan kalau untuk memang di produk kami itu kami tidak mencantumkan labelnya mana yang 100% minyak sawit berkelanjutan, tetapi itu semuanya sama dengan semua produk-produk kami isinya maksudnya. Baik, terima kasih. Untuk sesi berikutnya mungkin Pak Adit ada tambahan? Ya, yang pertama terkait dengan sistem fair trade, saya pikir saya juga tidak begitu paham bagaimana mekanisme menjawabnya dan bagaimana membuat itu menjadi sebuah insentif buat petani. Saya pikir itu hal yang mungkin menarik dan cukup inovatif untuk dibicarakan ya, sehingga kemudian bisa lebih diformulasikan nantinya dari perspektif bisnis dan juga akademik. Yang kedua terkait dengan bagaimana Unilever tahu, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa kita punya sistem yang ingin didorong untuk mengimprove traceability dan ketelusuran dari asal buah kita. Dan beberapa teknologi ini sedang dipilot dengan beberapa supplier untuk terus memperbaiki rantai supply kita ke depan sehingga asal buah menjadi lebih transparan nantinya ke depan. Baik, terima kasih. Terima kasih dari semua para pembicara sudah memberikan masukannya dan jawabannya yang semoga bisa diterima dengan baik. Untuk sesi berikutnya kami akan mencoba mengundang mungkin sekilas testimoni dari para petani langsung yang memang sudah bermitra dengan Unilever, PepsiCo ataupun Body Shop ya. Dalam hal ini saya akan coba undang dari Forum Petani Swadaya Merlung Mendala ya, Pak Suhaili saya rasa. Mungkin silakan Pak Suhaili di mikrofonnya dihidupkan dulu. Ya. Ya. Oke.
sepatah dua kata Bapak kalau bicara langsung dengan Bapak sekarang. Oke, terima kasih Pak Guntur beserta dari Yayasan Kertas B. Kami dari Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mandalo ini sudah mendapat pembelian sertifikat RSPO kami oleh Bodyshop. Kami terima kasih atas ada pembelian sertifikat petani. Dalam hal ini kami telah memanfaatkan dana yang kami dapatkan dari Bodyshop ini tadi, yaitu kami membuat suatu sekretariat kantor atau kami membantu petani-petani yang tidak mampu di dalam hal COVID ini. Kami bantu atas bibit sayur kepada di luar anggota dan juga sembako untuk anggota-anggota kami yang ada di Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mandalo. Dan juga kami peduli terhadap COVID ini tadi, membantu memberi sejenis masker, semprotan, sudah ini untuk cuci tangan, vitamin C, itu 5 desa yang kami manfaatkan untuk desa-desa yang kami masukkan anggota dari Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mandalo. Itulah yang kami perbuat dalam hal ini. Kami pun mengucapkan terima kasih juga dengan Bodyshop karena kami bisa berbuat untuk memberi ke masyarakat. Selain dari petani, kami peduli dengan lingkungan yang ada, yang seperti sungai, lubuk larangan yang kami kelola, membeli bibit ikan untuk membuat lubuk larangan ini tadi. Jadi inilah kami bukan seolah untuk mengambil hasil dari petani atau mengambil hasil dari sawit, tapi kami peduli terhadap lingkungan yang perlu untuk masa depan anak cucu kami. Dalam hal ini kami mohon dengan perusahaan Bodyshop, dengan Pak Jonathan, produk Bapak mungkin kami tidak mampu dalam arti untuk membeli karena terlalu tinggi atas ekonomi kami yang terlalu rendah. Namun kami berupaya mempromosikan atau menjaga lingkungan yang ada di sekitar kami, Pak. Itulah ke depan mungkin kami tetap semangat memberi motivasi terhadap rekan-rekan untuk petani supaya ingin bergairah beri cerahan terhadap petani yang belum masuk kelompok tani yang ada sekarang. Inilah upaya kami. Terima kasih kepada Bodyshop yang telah membantu petani kami yang telah membeli sertifikat kami. Mudah-mudahan kami mengharap untuk ke depan kami bisa menambah anggota. Di dalam hal ini masih dalam proses yang mungkin Bodyshop tidak mengurangkan semangatnya untuk berkolaborasi dengan petani kami. Apalagi tadi Pak Jonathan mengatakan ingin berkunjung ke tempat kami. Suatu harapan besar terhadap kami. Kunjungan Bapak inilah yang kami harapkan, mungkin menambah juga untuk motivasi petani-petani yang seperti yang kami alami yang di bawah ini. Karena hal ini kami harap maklum Pak, karena dalam keadaan COVID ini yang mungkin anggota kami terbatas. Tidak ada bisa berbuat banyak, maklum yang namanya ini kita harus menyadari bukan hanya petani, mungkin keseluruhnya. Mungkin itulah Pak Guntur, terima kasih atas komunikasinya yang siang hari ini. Kami sudah merasa bangga, salam kawan dari petani yang untuk RSPO, Kertas B, dan juga Unilever, dan juga Pak Jonathan dari Bodyshop. Mungkin itu yang kami sampaikan, lebih kurang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga semangat terus petani yang ada di Indonesia. Terima kasih. Pak Suhaili, sebentar. Saya mau bertanya, tadi Pak Suhaili sempat menyebutkan kegiatan yang namanya lubuk larangan. Mungkin bisa dijelaskan agar mungkin yang lainnya juga bisa mengerti apa itu kegiatannya. Lubuk larangan itu adalah suatu sungai yang dibutuhkan masyarakat 5 desa, dialiri untuk kebutuhan setiap hari. Jadi di sana tempat masyarakat beraktivitas setiap hari, mandi, cuci, dan untuk memanfaatkan air sungai.
dalam hal ini kami berupaya di luar negeri itu ada bahasanya itu mengatakan petani tidak ramah dengan lingkungan. Nah, inilah upaya forum petani tadi, suatu komitmen dengan desa-desa, dengan kepala desa membuat lubuk larangan yang sepanjang 500 meter di dalam 3 desa, Pak. Nah, inilah supaya ini menunjukkan tingkah laku petani tidak meracuni sungai. Berarti kami menjaga kelestarian ikan, kelestarian air sungai tidak dikotori atau dicemari. Inilah salah satu upaya kami kampanyekan terhadap petani maupun di luar petani untuk berbuat ke depannya untuk anak cucu kita bahwa kita bisa menjaga kelestarian untuk yang akan datang. Berarti dunia ini bukan hanya untuk sekedar kita sekarang, tapi mengingat untuk anak cucu kita sekarang. Itulah, Pak. Baik, terima kasih Pak Suhali dari kelompok tani Provinsi Jambi. Berikutnya saya akan ke Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin kalau ada dari KUD Teratai Biru, mungkin bisa memberikan patah buah kata dari proses yang berkemitraannya dengan PepsiCo. Ada? Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih atas waktunya Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalam arti rasa ucapan terima kasih. Saya mewakili dari tim KUD Teratai Biru akan menyampaikan rasa ucapan terima kasih terutama kepada pembeli kredit kami, terutama yang terbesar itu dibeli oleh PepsiCo. Terima kasih kepada Pak Ruben. Terus ada juga kami yang dibeli juga untuk CSPKU-nya dibeli oleh Unilever. Terima kasih kepada Pak Aditya. Ada satu lagi itu dari Teleskopik kalau tidak salah Pak Guntur. Kami ucapkan terima kasih dalam arti dari hasil penjualan kredit RSPO kami ini membawa dampak positif dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi perlu kami sampaikan, mungkin bertanya-tanya dalam arti bayar kami bertanya-tanya digunakan untuk apa sih hasil kreditnya. Kami kebetulan KUD Teratai Biru itu sudah menetapkan suatu standar dari hasil penjualan kredit, itu sudah kami buatkan suatu standar anggaran khusus yang mana itu sudah dari kesepakatan seluruh anggota dan ICS. Mungkin bisa saya sampaikan, minta waktunya sedikit Pak Guntur sebagai uraian atau rincian bahwa kami itu untuk KUD Teratai Biru sudah menetapkan suatu standar dari hasil penjualan kredit RSPO itu. Kami sudah membuatkan suatu rincian untuk pengalokasian dananya. Untuk yang pertama itu dari pendapatan hasil kredit itu 21% kita anggarkan sebagai dana persiapan untuk surveillance. Terus yang kedua 1,25% dari anggaran pendapatan kita anggarkan untuk biaya member RSPO. Terus yang ketiga 11,55% kita anggarkan untuk pemenuhan PNC RSPO yang mana di situ dialokasikan untuk kebutuhan sosial, K3, akomodasi, termasuk insentif ICS. Selanjutnya ada 20% itu kita berikan untuk insentif petani atau anggota. Yang kita serahkan itu 1 tahun sekali, momen penyerahannya kita serahkan menjelang mendekati hari raya atau lebaran. Selanjutnya itu ada 6,7% kita alokasikan sebagai pendapatan usaha yang kita serahkan sebagai pendapatan koperasi. Ini dialokasikan sebagai nantinya sebagai SHU anggota yang dibagikan juga akhir tahun. Terus selanjutnya itu 4,5% kita alokasikan sebagai dana perawatan jalan dan
kebun, Pak Guntur. Itu untuk alokasi dana RSPO. Selanjutnya masih tersisa 5% kita alokasikan sebagai dana cadangan yang fungsinya untuk ada kebutuhan mungkin yang tak terduga. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan dalam arti dari hasil penjualan kredit RSPO bahwa kami sudah menetapkan standar khusus yang mana alhamdulillah kami di era pandemi ini kami dari pendapatan sertifikasi RSPO ini kami bisa berbagi dengan masyarakat di sekitar kami, yang mana kami juga terjun langsung sebagai tim relawan yang tergabung dalam desa kami. Kami juga bisa melakukan bantuan sosial, yang mana kami bisa memberikan secara gratis untuk masker, kurang lebih itu ada 300 masker yang kita bagikan kepada masyarakat. Terus kita melakukan bantuan penanggulangan COVID dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, Pak Guntur. Kami ucapkan terima kasih kepada PepsiCo dan juga Unilever. Harapan kami ke depan masih bisa menjadi buyer kami, masih bisa sebagai pembeli kredit kami, dan harapan ke depan mungkin bisa bermitra atau bekerja sama lebih baik yang saya nantikan dari Unilever. Harapan ke depan mudah-mudahan ada program-program yang bisa dilakukan di tempat kami khususnya Sumatera Selatan. Mungkin itu Pak Guntur, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir saya beranjak ke Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin saya minta perwakilan dari KUD Tani Subur, mungkin untuk bisa memberikan testimoninya atas kredit yang sudah diterima selama ini melalui Unilever. Silakan, Pak. Siapa ini? Silakan mikrofonnya dinyalakan dulu. Silakan, Pak. Oke, selamat siang Pak Guntur. Ya. Dan selamat siang untuk tim Zoom meeting pada siang sore hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sartono. Maaf Pak Guntur, ini yang sejognya tadi Pak Sutiana mengikuti Zoom meeting ini, tetapi beliau sedang ada urusan dari pihak kantor DPRD, maka beliau mendelegasikan kami untuk mengikuti ini. Dan juga ini kebetulan hari ini kita melaksanakan audit internal untuk menyongsong ini surveillance di insya Allah kami laksanakan di bulan September. Nanti akan laksanakan dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini 3 surveillance kita sudah mengikuti proses sertifikasi ISPO maupun RSPO gitu. Dan terima kasih juga pada Unilever juga Brisop bahwa untuk testimoni yang kami sampaikan berkaitan dengan sertifikasi ini sangat luar biasa. Kami sampaikan salam dari seluruh petani, seluruh peserta sertifikasi Desa Pangkalan 3, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, sangat antusias sekali di dalam sertifikasi ini. Artinya dengan nilai manfaat daripada sertifikasi ini mereka benar-benar memberikan respon yang positif, gitu Bapak. Dan juga terima kasih yang selama ini Unilever sebagai buyer, ya, sebagai buyer dari kami sudah memberikan banyak hal, baik itu secara finansial, secara pengalaman dan hal-hal lain yang mungkin tidak bisa kami sampaikan hal yang positif tersebut, tetapi kami sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Mungkin juga sama dengan teman-teman KUD yang sudah menyampaikan tadi bahwa reward penjualan daripada sertifikasi tersebut tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Kami mengalokasikannya, yaitu yang pertama adalah terutama untuk kesejahteraan daripada petani, nilai positif daripada petani
bahwa memang benar-benar sertifikasi ini memberikan dampak yang positif. Artinya juga dengan adanya Unilever yang selama ini bekerja sama dengan kami selaku buyer benar-benar memberikan hal yang terbaik gitu selama daripada kerjasama ini, dan kami harapkan juga ke depan masih Unilever bisa memberikan di dalam sebagai buyer tentunya seperti itu. Dan juga hal yang terbaru, terima kasih juga kemarin di tengah pandemi ini kemarin diberikan kami body shop bingkisan berupa 500 paket yang sangat luar biasa, gitu kan? 500 paket body shop tadi benar-benar bisa memberikan hal yang seperti orang Jawa bilang apa ya, tidak dinyala-nyala, tidak terduga. Ternyata masih ada selain daripada nilai reward sertifikasi juga masih ada hal lain yang bisa memberikan manfaat yang sekiranya tidak terduga daripada anggota yang ada. Itu sangat mensupport dari anggota. Datang dari mana? Kami sampaikan bahwa itu dari Unilever selaku buyer dari pembeli sawit sertifikasi yang membeli produk kita gitu. Tetapi kami menggaris bawahi beberapa poin tadi bahwa Unilever akan memberikan tadi dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk berbagai fasilitas gitu ya. Kami dari petani di Kalimantan Tengah, di Kota Waringin Barat ada hal lain yaitu berkaitan dengan nanti ke depan bisa menyosong produktivitas daripada produk TBS kami, gitu Pak Guntur. Yaitu yang selama ini kita belum optimal dan itu juga menjadi PR kami di dalam audit surveillance. Yaitu ada poin di mana bahwa kami untuk bisa mengetahui atau bisa merekop yaitu berkaitan dengan kebutuhan daripada unsur hara tanaman yang diperlukan, dan di situ kami diperlukan untuk sampel tanah dan daun sehingga kebutuhan tanah kami bisa terpenuhi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang selama ini kami masih kerjasama dengan beberapa perusahaan sekitar, tetapi ya artinya belum bisa memberikan hal yang terbaik kami harapkan. Harapannya selain daripada Unilever tadi bisa memberikan pelatihan, memberikan dan sebagainya, mungkin yang kami sampaikan tadi juga bisa dibantu untuk ke arah sana. Gitu Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Gintur. Poinnya nggih, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir, satu lagi ada saya ambil Pak Sufyan dari Jambi. Silakan Pak Sufyan. Singkat, padat ya. Pak Sufyan. Ya. Ya, silakan Pak Sufyan. Silakan testimoninya dari pemberian kredit ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruhnya untuk kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Unilever yang sudah membeli kredit CPO kami. Intinya harapan kami seperti ini. Semoga kedepannya dari semuanya ini banyak muncul buyer-buyer baru lagi sehingga untuk petani yang sudah tersertifikasi ini bisa bisa berjalan dengan lancar. Harapan-harapan dari petani-petani bukan hanya kami yang sudah ikut dalam sertifikasi, namun banyak petani lagi yang bisa mengikuti jejak petani yang sudah tersertifikasi, yang sudah mendapatkan hasil, sehingga mereka semua bisa menerapkan cara bertani yang baik sesuai aturan yang berlaku. Dan harapan kami juga harapan kami juga kepada buyer ya mungkin tidak hanya sebagai pembeli, namun ya mengunjungi kami juga bagaimana sih sebenarnya petani-petani yang mereka beli kreditnya ini di bawah itu seperti apa ya. Harapan kami ada kunjungan juga lah dari semuanya kepada petani-petani yang sudah tersertifikasi. Mungkin itu aja deh Pak Guntur. Baik, terima kasih.
Mungkin kepada para pembicara bisa memberikan sepatah dua kata singkat saja atas tadi testimoni dari para petani ya. Mungkin bisa dimulai dulu dari Ruben, silahkan singkat, padat. Sure. Yeah, sure, Gunter. I mean, really inspiring set of stories. Really great to hear the professional way in which the farmers are managing their businesses, managing their cooperatives. And so definitely great to hear from everyone. It makes me feel very confident that we are doing the right thing in working with farmers and continuing to work with them. So thanks for everyone for the short words that they've given, but most of all for the hard work that has gone into delivering the certification or sustainability efforts. Thank you. Terima kasih. Silakan Wirba. Ini terima kasih semuanya. Ini semuanya kisah-kisah yang sangat menginspirasi. Saya senang sekali mendengar bagaimana tadi Anda mengelola KUD-nya. Saya senang sekali mendengar kisah-kisah Anda. Dan setelah mendengarkan Anda, saya juga semakin yakin bahwa kita di sini memang semuanya bekerja melakukan hal yang benar. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas kerja keras yang sudah dilakukan para smallholder. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Jonathan, silahkan. Yes, thank you everyone. That's really interesting to hear from you directly, and particularly to FPS MRM. Fantastic to see you, and thank you very much for your kind words. It's great to hear finally how the business that we have done together has benefited you, and we really hope to continue the conversation further and learn more in the future. So thank you to you, and thank you for everyone. As I was saying in my presentation, there's such a distance between us in the supply chain. It's really great to have this event and be able to speak to all of you directly. So thank you. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya senang sekali bisa mendengar kisah-kisah ini secara langsung dan terutama dari Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh ya. Jadi saya sangat senang sekali mendengar kisah-kisahnya dan saya berharap ini bisa terus berlanjut di masa depan kerjasama kita. Terima kasih. Silakan Pak Adit. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas segala upaya dan kerja keras dari para petani yang sudah berjuang untuk membuat pengelolaan lahan pertaniannya menjadi lebih produktif, lebih ramah lingkungan, dan berharap bisa meningkatkan kualitas daripada produk-produk yang Bapak masukkan dalam supply chain tersebut. Saya yakin benar bahwa perjuangan dan keberhasilan itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian, para petani, karena Bapak Ibulah yang ada di garis depan, mempraktekkan langsung, setiap hari terlibat, dan berusaha untuk mengelola secara lebih baik dan ramah lingkungan. Yang kedua, saya selalu melihat bahwa Bapak Ibu adalah bagian dari keluarga besar PT Unilever Indonesia yang ikut di dalam program kita. Jadi ini bukan lagi sekedar permasalahan melakukan pelatihan dan selesai, tapi kami semua merasa dekat dengan Bapak Ibu sekalian dan harapan saya ke depan kerja keras kita terus berlanjut, komitmen kita tetap terus berjalan dan Unilever akan selalu mensupport Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas nama perusahaan PT Unilever Indonesia atas upaya dan kerja keras Bapak Ibu sekalian untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan sawit di Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya juga akan memberikan ringkasannya. Memang paling tidak juga tidak akan meringkas karena banyak hal yang kita bisa pelajari selama proses diskusi antara petani dengan buyer langsung ini. Tapi paling tidak yang bisa kita tangkap bahwa komitmen dari para buyer ini tidak hanya dalam konteks memenuhi kewajibannya untuk memenuhi target sustainability-nya, dan itu tidak hanya diwujudkan dengan hanya membeli kredit tadi dari petani, tetapi juga melalui program-program pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat untuk petani, sebagaimana kita sudah dengarkan tadi dari kisah-kisah dari petani langsung.
Dan hal ini sangat membantu ketika beberapa proses tersebut adalah untuk memperbaiki ketelusuran, tidak hanya melihat untuk dari aspek lingkungan dan sosial, tetapi dari aspek keseluruhan untuk sustainability. Dan paling penting juga kita tidak lupa bahwa usaha-usaha yang dilakukan dari kemitraan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup petani sawit yang lebih baik. Singkat kata, saya juga dari RSPO sangat berterima kasih atas acara ini yang diselenggarakan atas kerjasama Fortasbi, SPKS, dan RSPO. Untuk berikutnya saya terima kasih atas para pembicara dan para partisipan yang telah berikut serta secara aktif dan lewat chat maupun lewat Zoom ini maupun lewat live dari Facebook. Untuk berikutnya saya kembalikan acara kepada Ibu Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur atas moderasi pada sore hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara pada sore ini. Sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa pembeli-pembeli untuk kredit dan juga mendukung program-program petani swadaya itu ada beberapa ya, seperti saya ingin sampaikan seperti Estée Lauder, sebetulnya kita juga mengundang mereka untuk berbicara, namun karena perbedaan waktu yang cukup tajam, karena mereka berada di Amerika, jadi kita agak susah menyesuaikan waktu, dan kalau ada juga Jonathan yang juga dari Eropa ya, yang memang agak perbedaan waktu agak susah kita sesuaikan. Terus kemudian ada juga Felix Jopet dan ICT yang juga memang konsisten membantu petani swadaya terutama di dalam membeli kredit. Dan mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita juga bisa bertemu kembali dalam sesi seperti ini, karena kami menyadari bahwa sebetulnya berinteraksi dengan pembeli, dengan petani itu sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang mereka berikan itu sebetulnya memberikan impact. Tidak hanya impact kepada produktivitas atau kemudian perbaikan manajemen kebun, tapi juga memberikan impact terhadap pemulihan lingkungan. Terus dan juga memberikan impact terhadap kesejahteraan. Jadi itu yang terpenting, karena sustainability itu tidak hanya bicara terhadap produktivitas, tapi juga bicara mengenai pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dan tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi secara memberikan kesejahteraan kepada yang lebih luas di dalam landscape di mana dia bekerja. Saya percaya bahwa sebetulnya meskipun ada Body Shop di sana, ada Unilever di sana, ada PepsiCo di sana, tetapi sebetulnya dan ada petani yang kemudian memproduksi, tetapi sebetulnya meskipun petani yang hanya anggap sebagai hanya memproduksi TBS, tapi sebetulnya mereka juga menjadi konsumen daripada pembeli. Mereka menggunakan sabun, mereka memakan biskuit, mereka membeli kosmetik. Jadi itu yang harus kita kemudian camkan, bahwa mereka tidak hanya produsen tapi juga mereka adalah konsumer. Maka teman-teman yang berada yang menjadi yang memproduksi produk akhir harus paham bahwa sebetulnya kita itu bertanggung jawab pada mereka, bukan karena dia hanya memproduksi, tapi tanggung jawab kita kepada mereka sebagai konsumen yang juga mengkonsumsi apa yang kita produksi. Mungkin itu dari saya, dan sebelum saya tutup, saya pengen kita berfoto bersama ya. Jadi teman-teman untuk mengaktifkan video, karena ini adalah momen yang penting bagi kita semua. Oh ya, satu lagi saya ingin memberikan catatan kepada Unilever, Body Shop, dan PepsiCo. Kami di Fortasbi akan selalu berdiri untuk penggunaan dana-dana itu secara baik. Jadi kami akan memastikan bahwa dana itu digunakan memang untuk 3 hal tadi, untuk perbaikan produksi, untuk kesejahteraan dan pemulihan lingkungan. Jadi kami akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi silakan tim pendokumentasian untuk ini ada 8 page ya. Jadi kita mulai dari page pertama. Silakan senyum, berikan senyum terbaiknya. Baik, 1 sudah siap ya? Yang mengambil dokumentasi sudah siap? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, kita pindah di slide kedua. Silakan yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi. Jadi 6 kali harus senyum ya. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Senyum, cheese. Ya. Pack ketiga.
Oke, siap. Silakan buka kameranya. Satu. Oke, silakan buka kameranya. Oke, sudah ya? 1, 2, 3. Baik, saya pindah ke page 4. Oke, silakan dibuka kameranya yang belum buka video. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, saya pindah ke page kelima. Silakan buka videonya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Saya ke page terakhir, page ke-6. Silakan buka videonya. Ini banyak yang nggak buka video. Iya, banyak. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Jonathan, Joe. Thank you very much for your attending today. Juga Ruben, terima kasih. Dan Pak Aditya, terima kasih kehadiran hari ini dan sangat inspiratif diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita terus terkoneksi, kita terus bisa bekerja sama untuk sustainability di Indonesia. Terima kasih teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Sore ini. Ya, dan sampai jumpa di pertemuan hebat, RSPO keren. Iya, terima kasih semuanya. Untuk seri kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarang heo. Sarang heo. Terima kasih Bang Safri ya. Thank you. Bye-bye. Haris. Heboh ya, heboh. Terima kasih ya. Aduh, senang banget. Thank you. Jangan lupa ya, tunggu sesi. Oh, itu FPS memegang body shop ya. Waduh, itu produk. Ya. Itu body shop. Juga ada itu juga di belakang tuh. Ada produknya Unilever juga tuh ya. Wipol. Ya, sebagai edukasi ke petani. Oke, terima kasih ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terlambat kau sudah. Terlambat sudah. Apa kami? Bandung. Rizky. Apa Rizky? Masuklah dulu. Jess. Gua Jess. Aldo. Apa dik? Lagi di mana tuh? Lagi di mana tuh? Kau di mana, Dik? Hah? Kau di mana? Tadi kebun nih, Jess. Di sana, Pak. Pak Ruman. Gelap, Bang, gelap. Itu dia nyapa. Pak Ruman. Aldo. Sidu. Apa, Do? Di rumah orang ini. Iya, siapa?